mempertemukan kami pada malam hari ini melalui Kingdom Pemudi Indonesia. Kami akan memberitakan firman Tuhan dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kami yakin dan percaya saat kami percaya dalam Yesus Kristus, kami dimateraikan dalam rohnya yang kudus, dan kami terus-menerus mengalami pembaharuan dalam hidup ini. Biarlah Bapa, dalam perjumpaan ini kami menghayati, merenungkan firman-Mu lebih dalam untuk kami sampaikan pada minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami serahkan perjumpaan ini dalam kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 4 ayat 1 sampai 11, yaitu tentang Yesus dicobai di padang gurun. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enaknya iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan, saudara-saudari. Hidup bukan dari roti saja, makna puasa di era konsumerisme yang kita hadapi pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, bahwasannya bagaimana kita bisa hidup bukan hanya dari roti saja. Roti itu adalah makanan yang juga nanti bisa kita lihat punya kaitan dengan manna ataupun bangsa Yahudi yang menerima makanan di padang gurun, saudara-saudari. Jadi kita mau lebih mendalamin akan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini betul-betul bisa kita tangkap maksudnya dalam kehidupan gereja kita, dalam konteks situasi masa kini, sehingga kita bisa menyampaikannya di tengah-tengah gereja kita. Jadi bukan hidup dari roti saja, makna puasa, ketaatan, dan identitas di era konsumerisme. Konsumerisme artinya segala hal-hal yang material, segala hal-hal yang bisa membuat kita terkenal yang dari penampakan-penampakan luar begitu. Apa di situ makna puasa dalam kehidupan yang seperti itu? Saudara-saudari, apa itu puasa? Jadi puasa bisa kita lihat dari tiga bahasa di sini, dari bahasa Sanskerta, yaitu mendekatkan diri kepada yang ilahi. Dalam bahasa Yunani dikatakan nesteuo, jadi yang artinya tidak makan ataupun tidak berpantang begitu. Lalu dalam bahasa Arab saum, ini kan menahan diri dari nafsu nanti
juga barangkali Pak Samartu bisa akan menjelaskan lebih kita dari segi bahasa Arab begitu. Jadi bagaimana di sini ada ketaatan dan humilitas gitu, yaitu ketundukan kepada Allah. Itu yang sangat penting. Jadi puasa bukan praktek kesaktian untuk memaksa Tuhan, melainkan menjadi laku ataupun ketundukan spiritual kita untuk bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan itu. Jadi itu definisi puasa ini. Tokoh gereja Metodis saudara-saudari mengatakan bahwasannya puasa itu menjadi suatu kewajiban begitu dalam pengikut ataupun orang Kristen pada abad 18 itu yang menjadi yang masuk dalam anggota Metodis, dan dia mengatakan bahwasannya siapa yang mengabaikan puasa berarti tidak sepenuhnya taat kepada ajaran Yesus gitu menurut dia. Siapa yang mengabaikan puasa berarti tidak sepenuhnya taat kepada ajaran Yesus. Jadi ada 5 menurut dia sebagai disiplin rohani. Satu, bahwasannya harus rajin baca firman Tuhan. Tiada hari tanpa firman begitu bagi orang-orang yang mau setia jadi murid Yesus itu. Yang kedua, bahwasannya dia harus rajin berdoa. Doa adalah menjadi kekuatan. Dalam penelitian dia bisa berdoa ini sampai 3 jam per hari di tengah-tengah kesibukannya. Lalu yang ketiga adalah persekutuan ataupun ibadah. Jadi persekutuan itu apakah itu dalam keluarga, dalam gereja, dalam kelompok kecil, itu harus dipelihara sebagai murid Yesus. Lalu yang keempat dia bilang harus rajin berpuasa. Jadi puasa itu salah satu bagi dia kewajiban. Jadi dia menjalankan puasa itu ada 2 kali seminggu gitu, Rabu dan Jumat itu. 2 kali seminggu dia melakukan puasa, dan umurnya sampai 81 tahun gitu, sungguh panjang juga. Lalu yang kelima, dia harus rajin memberikan persembahannya. Jadi dia sangat terkenal mengutip 2 Korintus 9 ayat 10 begitu. Ada yang harus dari yang kita dapatkan itu, ada yang harus kita tabur atau roti untuk dimakan, benih untuk ditaburkan, itu dia. Jadi dia saudara-saudari mendorong bahwasannya ya puasa ini menjadi suatu kewajiban gitu di gereja Metodis, bukan pilihan. Kalau di gereja-gereja lain barangkali ini pilihan, bisa diikuti bisa tidak, tapi bagi Metodis ini, bagi pendeta dan jemaat mula-mula itu bahwasannya puasa itu merupakan suatu kewajiban begitu. Jadi di situ hasil dari puasa yang dilakukan Rabu dan Jumat itu harus menunjukkan juga solidaritas begitu, yaitu diberikan kepada orang-orang miskin. Dan tujuan apa itu berpuasa itu self mastery dan melawan keinginan daging. Jadi bagaimana dia betul-betul saat puasa itu dia tunduk kepada Tuhan, dan disitulah dia melatih dirinya begitu dekat dan mengalami kepekaan Tuhan, dan sampai juga bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi self mastery-nya itu artinya dia mampu mengelola dirinya, termasuk mengelola emosinya, mengelola iri hatinya, mengelola dendamnya gitu. Betul-betul dia kuasai itu semua gitu. Jadi bukan persoalan soal makan tidak minum, tapi bagaimana dia melawan segala keinginan daging itu begitu. Jadi dia terus, jadi saya teringat dengan lagunya barangkali di buku Metodis nomor 170 kalau enggak 171, penjaga batin ku cari pengawal jiwaku yang selalu mengawasiku bila dekat dosa. Tolonglah aku merasa salah bila dekat dosa gitu. Kendalikanlah hidupku, padamkanlah nafsuku. Jadi itu dia nyanyikan sekaligus dalam melatih dirinya untuk melatih melawan segala godaan-godaan daging itu. Itu saudara-saudari. Jadi juga bahwasannya dari segi sains gitu kan, puasa itu juga bisa menjadi autofagi, artinya proses alami tubuh membersihkan sel-sel rusak dan terjadi regenerasi
dari jaringan-jaringan tua, terjadi regenerasi begitu. Jadi saat kita tahu melakukan puasa yang baik itu terjadi autofagia dalam bidang kesehatan, artinya proses alami tubuh membersihkan sel-sel rusak gitu. Dan juga terjadi regenerasi sel. Dan juga metabolisme, meningkatkan sensitivitas insulin ataupun mencegah diabetes tipe 2. Jadi ada ini tipe 1, tipe 2, apa itu, diabetes itu begitu. Lalu juga anti-aging, yaitu memperlambat penuaan dan meningkatkan sistem imun. Jadi orang yang uh, tahu melakukan puasa itu dengan baik bisa juga meremajakan ataupun semakin lebih mudah begitu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, puasa itu dari segi kesehatan yang dikatakan di sini neuroteologi, ada kaitan antara puasa dan otak. Semakin kita mau menggunakan ataupun menurutin puasa itu, bisa meningkatkan pembuluh darah kita, akhirnya semua mengalir ke otak. Itu maksudnya di sini neuroteologi gitu. Dampaknya saudara-saudari dalam mental kita, menajamkan pikiran kita, menjaga daya ingat, menstabilkan emosi kita saat kita mampu melakukan puasa dengan baik. Jadi saudara-saudari, struktur pola berpikir rohani akan menguat, menciptakan ketenangan dan mendengarkan suara Allah. Itu saudara-saudari. Jadi neuroteologi itu artinya saraf-saraf kita itu dihubungkan dengan Tuhan. Neuroteologi itu dari kata neurologi dan teologi. Jadi neurologi artinya saraf-saraf yang ada di dalam otak manusia itu, dan teologi adalah dikaitkan dengan Tuhan gitu. Jadi kalau itu dimaksimalkan, puasa itu bisa menajamkan pikiran, menjaga daya ingat, menstabilkan emosi kita. Itu saudara-saudari. Kita bisa melihat tadi di dalam teks itu bahwasannya lalu Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi iblis di situ dikatakan adalah diabolos, menjadi sang penggoda. Diabolos itu adalah pemfitnah yang melempar rintangan untuk memecahkan masalah. Dalam perjanjian lama disebut dengan khasatan, artinya pendakwa ataupun penuduh, saudara-saudari. Jadi ada bisa pekerjaan diabolos itu bahwasanya dengan berbagai taktik cara gitu yang jitu bagaimana manusia itu supaya jatuh ke dalam dosa, memutarbalikkan firman Tuhan, menanamkan keraguan gitu, menawarkan jalan pintas. Jadi hati-hati saudara-saudari, soal yang dibahas di sini, yang dipakai di sini adalah kata diabolos, bukan daimonion. Jadi kita bedakan. Kalau daimonion itu adalah roh-roh jahat gitu. Jadi roh-roh jahat itu masih jauh di bawahnya diabolos ini. Diabolos ini biasanya dia bentuk tunggal. Ini rajanya. Kalau daimonion itu biasanya adalah bentuk jamaknya. Artinya itu pesuruh-pesuruhnya gitu. Jadi atau kroco-kroconya. Tapi kalau yang paling punya pengaruh, yang bisa membuat suatu kejahatan saudara-saudari yang terstruktur sistematis begitu, ini adalah pekerjaan diabolos. Nah itu saudara-saudari. Jadi kita sebelum masuk ke dalam teks itu lebih dalam, kita masuk memahami roti di abad modern ini lebih dari sekedar makanan gitu kan. Dalam budaya konsumerisme, roti telah bermetamorfosis menjadi lambang impian material, menjadi status, menjadi pengakuan sosial di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi bisa saudara-saudari terjadi tekanan mental, persaingan tidak sehat, dan rasa cemas akan ketertinggalan atau yang biasa disebut dengan FOMO. FOMO itu artinya fear of missing out gitu. Jadi ada yang dia rasakan sesuatu yang ketertinggalan di dalam dirinya begitu. Dampaknya relasi dengan Allah menjadi tergeser oleh karena ketergantungan pada kekuatan sendiri. Nah ini, mari kita lihat saudara-saudari, dampak dari budaya konsumerisme itu yang bisa bermetamorfosis menjadi impian material dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ini
bisa FOMO ini dampak daripada media sosial itu gitu. Jadi kita memohon juga bahwasanya saudara-saudari yang terlibat di sini supaya memberikan subscribe terhadap nanti rekaman ini, like, komen, tapi bukan dalam rangka supaya kita rotinya itu supaya lebih terkenal gitu, tapi firman Tuhan ini supaya sampai kemana-mana. Itu tujuan daripada Kingdom Pemilih Indonesia, dan tahun ini kita sedang mendoakan begitu bagaimana subscribe kita supaya bisa sampai 1.000. Jadi terlihat tadi sudah di 246. Jadi ada sekitar 700-an sekian lagi gitu. Kita yakin kalau kita bersama kita bisa. Jadi ini budaya berkolaborasi satu sama lain gitu, saudara-saudara. Nah itu. Jadi bukan dalam arti supaya kita mau meningkatkan budaya konsumerisme gitu, atau roti yang bermetamorfosis menjadi lambang impian material, status, pengakuan sosial, tidak. Tapi firman Tuhan itu supaya bisa sampai kemana-mana. Itu sasaran kita, saudara-saudari. Ada 2 kisah di padang gurun yang bisa menjadi bahan perbandingan sebelum kita masuk ke dalam teks ini. Saudara-saudari, kita bisa melihat Israel yang 40 tahun dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka gagal bertahan gitu. Jadi kalau dari ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan orang Israel itu yang menuju tanah Kanaan itu, ya hanya 2 yang sampai itu Kaleb dan Joshua, yang lainnya berjatuhan di jalan gitu, jatuh dalam keinginan duniawi, bersungut-sungut gitu, saudara-saudari. Jadi Yesus yang 40 hari ini dipimpin oleh Roh, menang melawan ketaatan, bergantung total kepada Bapa gitu. Yesus hadir mengonfirmasi identitas anak Allah yang memulihkan kegagalan masa lalu gitu. Jadi angka 40 ini sesuatu yang sangat penting, saudara-saudari. Angka 40 ini, 40 tahun perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, 40 hari juga prosesnya Musa di Gunung Sinai, 40 hari juga Elia berpuasa. Jadi angka 40 ini sangat penting juga ketika kita mau menguji sesuatu di dalam kehendak Allah. Itu bisa dengan apa yang dikatakan John Wesley tadi. Jadi ketika kita menguji sesuatu, apakah itu sesuatu kehendak Tuhan, kita uji gitu. Dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan persekutuan kita, dengan puasa dan persembahan kita gitu, kita uji. Nah, itu apalagi kalau kita lakukan lagi dengan puasa, saudara-saudari. Nah itu, jadi godaan pertama saudara-saudari bisa kita lihat di sini adalah bagaimana Yesus yang sudah 40 hari, 40 malam itu, yang tidak makan, tidak minum itu, supaya dirubah itu gitu, batu menjadi roti. Ini jebakan aji mumpung. Hati-hati kita saudara-saudari, jebakan aji mumpung bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ataupun yang mumpung masih ada di sini, mari kita berkompromi gitu. Tidak. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin kita bukan haji mumpung. Kita berada di sini, kita bisa melakukan dosa, bisa melakukan ini itu, sebuah kesalahan. Tidak, saudara-saudari. Jika engkau anak Allah, godaan menggunakan identitas demi keuntungan pribadi gitu. Ada realita kita, mentalitas untuk menghalalkan segala cara demi sesuap nasi atau jabatan. Respon Yesus menolak menjadi patron roti demi integritas rohani gitu. Jadi ini suatu realita, mentalitas menghalalkan segala cara demi sesuap nasi atau jabatan. Ya janganlah saudara-saudari itu. Bahwasanya manusia hidup bukan dari roti saja, ataupun dari jabatan, ataupun dari uang yang banyak itu begitu. Tapi bagaimana kita bisa bergantung sebetulnya dengan Tuhan. Itu saudara-saudari, integritas kita betul-betul teruji. Sebetulnya kalau kita sampai di situ, ya Tuhan mencukupkan segalanya gitu. Itu saudara-saudari. Jadi godaan pertama ini adalah bagaimana batu menjadi roti gitu. Ini iblis itu mau mendorong supaya terjadi penyalahgunaan otoritas, kuasa daripada Yesus itu gitu. Jadi
Respon daripada Yesus tadi, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Nah, ini. Jadi hati-hati kita, saudara-saudari, terhadap hal-hal yang sifatnya material. Jangan sampai di situ dibungkus maksud-maksud yang terselubung. Saudara-saudari, hati-hati kita gitu terhadap roti itu. Jadi saudara-saudari, apa yang dia katakan oleh iblis tadi gitu, lalu Yesus melawannya dengan firman Tuhan juga. Gegropatai, ada tertulis itu, saudara-saudari. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu. Yang dikutip dari Ulangan 8 ayat 3. Kata Yunani gegrapatai menggunakan perfect tense. Artinya firman itu sudah tertulis dengan sempurna, masih berlaku dan akan tetap berdiri teguh selamanya gitu. Bahwasanya manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu saudara-saudari. Apa saudara-saudari yang mau didorong di sini supaya terjadi ketaatan gitu? Bagaimana kita bisa ketaatan yang akan membawa kelimpahan ataupun kecukupan dalam kehidupan kita? Yesus menolak mengubah batu menjadi roti saat lapar. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-11 dampaknya, saudara-saudari, bahwasannya iblis itu lalu meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, ini memberi kebutuhannya. Prinsipnya apa yang kita cari lewat jalan pintas seringkali justru disediakan Tuhan secara melimpah melalui jalan ketaatan. Ini yang mau dibangun dalam diri kita gitu. Ketaatan yang membawa kelimpahan, bukan jalan pintas, bukan aji mumpung saudara-saudari, tapi adalah ketaatan, proses gitu di dalam Tuhan itu. Itu yang mau kita lihat lebih dalam berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa berproses terus di dalam Tuhan. Jangan sampai ada punya kerinduan mengubah batu menjadi roti di tengah-tengah kehidupan kita ini. Melawan budaya instan. Nah ini. Menolak roti instan. Berhenti mencari kepuasan batin lewat belanja dan hiburan. Ini saudara-saudari. Jadi orang Israel itu sekalipun diberikan makan roti manna yang artinya manhu, apa itu yang turun dari surga. Tapi mereka saudara-saudari tetap memberontak kepada Tuhan gitu. Tapi Yesus mau menegaskan di sini, manusia bukan hidup dari roti, tapi dari firman Allah. Memilih proses, berani menunda kepuasan dan menunggu waktu Tuhan. Berani menunda kepuasan yaitu roti itu, jabatan itu gitu. Dan menunggu waktunya, prosesnya Tuhan, saudara-saudara. Lapar yang benar adalah mengalihkan rasa lapar fisik menjadi kerinduan akan firman Tuhan gitu. Jadi tahu saudara-saudari apakah saudara berpuasa, tapi kebetulan kita ini kan hari Rabu yang lewat sudah melaksanakan Rabu Abu dan kita ini sedang melaksanakan terus puasa. Jadi saya walaupun tidak minggu prapaskah seperti yang kita jalanin sekarang ini, mulai tahun 2009 saya sudah terbiasa itu berpuasa setiap Jumat itu karena terjun dalam pelayanan okultisme dan luka batin. Tapi yang mau kita katakan adalah bukan soal makan dan minum itu, menahan itu yang penting. Tapi bagaimana kita bisa mengalihkan rasa lapar kita itu menjadi kerinduan akan firman Tuhan itu gitu. Jangan sampai ada alasan saat berpuasa itu kita menunda pekerjaan kita, mengurangi kualitas pekerjaan kita. Tidak. Karena kita akan dikuatkan oleh karena kerinduan kita akan firman Tuhan itu. Begitu saudara-saudara yang dikasih. Lalu godaan yang kedua adalah popularitas. Dikatakan tadi saudara-saudari dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Ketika Yesus dibawa kepada bubungan bait Allah. Jadi Yesus disuruh supaya menjatuhkan dirinya ke bawah gitu. Tapi bisa kita lihat saudara-saudari bahwasanya iblis di situ mengutip dari Mazmur 91 bahwasanya malaikat-malaikat Tuhan akan menatang dia gitu supaya kakinya jangan terhantuk.
Ini sangat penting juga. Saat membaca firman Tuhan itu jangan sepotong-sepotong seperti yang dilakukan oleh iblis di sini. Demi untuk mencari popularitas, dia kutip itu. Mazmur 91 itu, bahwasannya malaikat-malaikatnya akan menopang engkau. Tapi bukan seperti ini ketika dicobai saat melompat itu, saudara-saudari. Tetapi saat perjalanan kehidupan. Tapi iblis sudah memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Ini hati-hati juga bagi kita. Hati-hatinya saat kita baca firman Tuhan, bacalah konteksnya. Sebelum, sesudahnya, ataupun dalam seluruh kitab itu gitu. Jadi harus rajin. Jangan sampai comot-comot ayat, tapi kita harus baca sebelum dan sesudahnya gitu. Gimana konteksnya gitu kan. Disinilah saudara-saudari terkadang manipulasi ayat-ayat suci yang dikutip oleh saudara-saudara kita yang lain gitu kan. Lalu pernah ada saya diskusi di Facebook, dia bertanya, makan apalah, makanlah racun itu, cobailah Tuhan Allahmu, apakah engkau tidak akan mati? Lalu saya sampaikan sama dia, maukah kamu saya jelaskan lebih dalam maksud daripada minum racun maut di dalam Markus 16 ayat 18 itu? Maksudnya tidak seperti itu. Bahwasanya kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah itu. Itu sesuatu yang tiba-tiba yang tidak kita tahu gitu. Tapi dia tidak melanjutkan lagi diskusi itu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ada godaan yang kedua ini bagaimana ketika Yesus disuruh untuk melakukan sesuatu kegiatan yang spektakuler, mujizat gitu, yang sungguh sangat luar biasa. Maka hati-hati kita saudara-saudari. Jangan sampai mencobai Tuhan ataupun memaksa Tuhan seturut dengan kemauan dan kemampuan kita begitu. Tapi waktunya Tuhan itu ia akan memproses sesuai dengan jalannya, kehendaknya dan rancangannya gitu. Begitu saudara-saudari. Pasti akan indah pada waktunya. Jangan sampai memaksa ataupun mencobai Tuhan. Ini yang kedua ini. Bagaimana kita saudara-saudari ketika kita melihat hal-hal yang popularitas sama seperti misalnya Pastor Andi Simon yang dari Kalimantan itu gitu kan. Apakah kita langsung gitu terus merespon gara-gara mujizat itu gitu? Oh, tidak. Tapi saudara-saudara kita harus sabar, kita harus berproses. Apakah itu sesuatu yang dikehendaki Tuhan begitu? Jadi saudara-saudari kita harus hati-hati. Lalu godaan yang ketiga adalah kekuasaan. Sesudah tidak berhasil dengan roti dan juga dengan membawa kebubungan bait Allah untuk menjatuhkan diri, maka Yesus dibawa ke tempat ke gunung yang tinggi katanya. Tapi di situ saudara-saudari bahwasannya iblis itu meminta berikan saja penyembahan sedikit bagi saya, maka ini akan saya berikan ini. Dunia ini akan diberikan seluruhnya, kuberikan kepadamu. Ini saudara-saudari adalah jalan pintas kejayaan gitu. Tapi apa yang menjadi respon Tuhan Yesus dalam pembacaan firman Tuhan tadi? Bahwasanya sembahlah Allahmu saja, jangan ada padamu Allah lain. Ini saudara-saudari kita harus sadarin gitu di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita. Jangan kita sampai tergoda untuk menyembah Allah-Allah lain atau menjadikan diri kita menjadi Allah ataupun kekuatan-kekuatan lain. Ini saksian saya pada bulan Desember tanggal 31 gitu dalam budaya Batak Toba ada istilah meminta berkat Tuhan melalui hula-hula. Lalu meminta berkat Tuhan datang dari buru begitu di Samosir. Lalu saya sudah lama bergumul bahwasannya makanan itu jangan lagi dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Diyakini roh nenek moyang itu yang akan memberkati anak-anaknya ataupun cucunya gitu. Saya bilang bahwasannya makanan yang dibawa buru itu ataupun perempuan itu diberikan saja ke hula-hula, lalu hula-hula lah mendoakan di dalam Tuhan supaya berkat Tuhan datang gitu. Apa artinya saudara-saudari? Supaya kita hanya menyembah Allah saja gitu. Dalam menghadapi tradisi-tradisi di tengah-tengah gereja kita itu pun
kita harus hati-hati gitu supaya jangan ada penembahan yang lain di situ. Nanti kalau apa saudara-saudari bisa kita diskusikan. Jadi gereja bukan hanya sekedar sebetulnya ketika kita berpuasa hanya memberikan perhatian sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Tanpa pondasi pelayanan kehilangan kekuatan transformatif, yaitu adalah firman Tuhan. Maka pelayanan itu harus diberikan pondasi yang kuat gitu. Adalah firman Tuhan. Kita tenang dengan Kingdom Family Indonesia ini untuk terus mempertajam akan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan kita hamba-hamba Tuhan harus kembali merindu akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu bisa terjadi dalam pelayanan kita. Gereja tidak boleh terjebak hanya menjadi pembagi roti atau lembaga sosial murni LSM, saudara-saudari. Tapi kepedulian sosial harus berakar pada pemberitaan firman. Kepedulian sosial harus berakar pada pemberitaan firman. Ini sampai 2 kali, saudara-saudari. Firman Elo, firman ajaib, firman yang berkuasa, saudara-saudari. Ada reorientasi identitas, bagaimana sebetulnya dari konsumerisme, identitas dari apa yang dia miliki gitu. Lalu setelah dia berdisiplin dalam berpuasa, dia betul-betul menjadi anak Allah. Identitas dari ketaatan pada firman Allah. Ini reorientasi identitas gitu. Perubahan gitu. Lewat disiplin puasa kita gitu. Kita menjadi betul-betul menjadi anak Allah seperti Yesus. Kembali kepada John Wesley tadi, dia juga menganjurkan kenapa itu menjadi suatu kewajiban, karena Yesus juga mengajarkan berpuasa begitu. Bukan hanya di dalam Matius 4 ini, dan juga nanti di Matius 5 juga, kalau kamu berpuasa minyakilah mukamu, rambutmu gitu. Cucilah mukamu supaya jangan diketahui orang kamu berpuasa. Jadi saudara-saudari, betapa pentingnya kita berpuasa itu supaya kita bisa yakin menjadi anak Allah, identitas dari ketaatan pada firman. Berhenti mengisi kekosongan eksistensial kita dengan jadi kita selama ini kita bisa apa gitu tengah-tengah pelayanan ketika ada mobilnya, ada rumahnya gitu lengkap semuanya. Kita bisa bangga melihat itu gitu. Tapi saudara-saudara, pada malam hari ini bangunlah kepekaan rohani melalui disiplin. Puasa itu adalah bagaimana kita bisa menahan diri dari hawa nafsu kedagingan kita itu, kita peka gitu, melihat Tuhan hadir dalam kehidupan kita gitu. Jadi jangan lihat bahwasanya Tuhan hadir hanya di dalam materi. Bukan mau mengatakan tidak perlu materi, penting. Tapi bagaimana kita bisa mengalami kepekaan rohani melalui disiplin hubungan kita yang dalam dengan Tuhan itu gitu. Jadi ada ironi ilahi, ketaatan yang membuka berkat gitu, pintu berkat. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. The great paradox di sini, apa yang kita coba rebut paksa ataupun batu jadi roti, kita akan kehilangan gitu. Jadi saat uang itu terus kita kejar gitu, itu kita bisa kehilangan uang ataupun materi. Tapi kalau kita saudara-saudari menantikan dalam ketaatan kepada Allah, Allah akan sediakan secara supranatural gitu pada waktunya gitu. Yesus menolak membuat roti sendiri, namun akhirnya ia dilayani oleh malaikat, saudara-saudara. Lapar akan yang kekal gitu. Tuhan ajarlah kami bahwa hidup tidak hanya dari apa yang kami konsumsi. Di tengah dunia yang memuja pencapaian materi, bangkitkanlah dalam kami kerinduan akan firman-Mu. Jadikanlah puasa kami bukan sekedar ritual, melainkan ruang sunyi untuk mendengar suara-Mu lebih jelas daripada tuntutan perut kami. Saudara-saudari, hidup bukan dari roti saja. Makna puasa di era konsumerisme ini kita mau diajar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah saudara-saudari melalui kebenaran firman Tuhan ini kita betul-betul bisa menikmati akan hidup persekutuan kita dengan Allah itu, kita bisa mengalami kepekaan rohani, hubungan yang amat dalam itu, dan kita bisa melihat Tuhan hadir selalu gitu. Bukan dalam
konsumerisme ataupun dalam roti, tapi ketaatan kita kepada firman. Jangan kita mencobai Tuhan Allah, kita betul-betul kita bisa sabar dalam kehidupan ini. Dan juga kita betul-betul mau hanya menyembah Tuhan saja dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini berkuasa untuk bisa kita sampaikan pada hari Minggu yang akan datang. Kita berdoa. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai menabur, menanamkan firman yang sudah hamba persiapkan beberapa hari ini untuk bisa disampaikan pada hari Minggu yang akan datang di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah firman ini Tuhan jatuh seperti di tanah yang subur yang bisa menghasilkan buah 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Berkati Tuhan para hamba-hamba-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga Tuhan ketika menaburkan kebenaran firman-Mu, mereka bersuka cita dan memiliki kekuatan dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Kami serahkan kembali ke Bapak Raples.